Maut hitam, wabah yang dahsyat, muncul di pertengahan abad ke-14. Wabah ini tidak hanya mengubah sejarah tetapi juga mengubah cara hidup masyarakat pada masa itu. Ini adalah pandemi yang menghancurkan merenggut jutaan nyawa di Asia, Eropa, dan Afrika. Penyebarannya yang cepat membuat banyak kota dan desa menjadi kosong. Wabah ini kemungkinan besar berasal dari Asia Tengah, menyebar di sepanjang jalur sutra, jalur perdagangan ramai yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini menjadi media penyebaran yang efektif bagi penyakit mematikan ini. Dibawa oleh kutu yang hidup di hewan pengerat, penyakit ini menemukan tempat berkembang biak yang subur di kota-kota dan desa-desa yang padat penduduk. Kondisi sanitasi yang buruk mempercepat penyebarannya. Maut hitam disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini sangat mematikan dan sulit untuk dikendalikan pada masa itu. Bakteri ini bertanggung jawab atas 3 pandemi besar. Setiap pandemi membawa dampak yang berbeda pada masyarakat. Yang pertama, wabah Justinian menghancurkan Bizantium pada abad ke-6. Wabah ini melemahkan kekaisaran dan mengubah jalannya sejarah. Yang kedua, maut hitam memiliki dampak yang jauh lebih besar. Wabah ini mengubah struktur sosial dan ekonomi di seluruh Eropa. Pandemi ketiga muncul pada abad ke-19 yang berasal dari Tiongkok. Penyebarannya yang cepat menunjukkan betapa rentannya dunia terhadap penyakit menular. Maut hitam adalah titik balik dalam sejarah manusia. Wabah ini memaksa masyarakat untuk mengubah cara hidup dan beradaptasi dengan kondisi baru. Wabah ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia, membentuk demografi, ekonomi, dan bahkan seni dan sastra. Pengaruhnya masih terasa hingga hari ini, mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tak terduga. Wabah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, menghancurkan komunitas yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Difasilitasi oleh pergerakan manusia dan barang di sepanjang jalur perdagangan, wabah ini menemukan jalannya ke setiap sudut benua. Kapal-kapal yang membawa tikus yang terinfeksi berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang ramai, menyebarkan penyakit dengan cepat. Tanpa disadari, mereka melepaskan penyakit mematikan ini ke populasi baru, menyebabkan kematian massal. Pada tahun 1347, maut hitam telah mencapai Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Dari Konstantinopel, wabah menyebar dengan seluruh Eropa, menghancurkan kota-kota dan desa-desa. Wabah ini mencapai Italia pada tahun 1347, dibawa oleh kapal dagang dari timur dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Dalam setahun, wabah ini telah menelan Prancis, Spanyol, dan Inggris, menyebabkan kehancuran yang meluas. Perjalanan wabah yang tak henti-hentinya berlanjut ke utara, mencapai Skandinavia dan wilayah Baltik, membawa kematian dan penderitaan. Kedatangan maut hitam di lokasi baru disambut dengan teror dan keputusasaan, karena orang-orang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Orang-orang tidak siap untuk memahami atau memerangi penyakit ini, yang tampaknya datang dari kegelapan. Kurangnya pengetahuan dan pengobatan medis yang efektif memicu kehancuran akibat wabah tersebut, meninggalkan jejak kematian di mana. Dampak maut hitam di Eropa sangatlah dahsyat. Diperkirakan antara 1/3 dan 2/3 penduduk Eropa tewas dalam beberapa tahun saja. Skala kematian yang begitu besar sangat mengejutkan, membuat seluruh komunitas musnah. Wabah ini bermanifestasi dalam cara yang mengerikan. Para korban menderita sakit kepala yang menyiksa, demam, menggigil, dan kelemahan. Kelenjar getah bening yang bengkak, yang disebut bubo, muncul di selangkangan, ketiak, dan leher. Bubo-bubo ini berisi nanah dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kematian seringkali terjadi dalam beberapa hari setelah gejala pertama muncul. Virulensi wabah dan kurangnya pengobatan yang efektif membuat orang-orang kehilangan harapan. Bau kematian memenuhi udara saat mayat-mayat menumpuk di jalanan dan rumah. Bagian 4. Pergolakan dan transformasi masyarakat yang terbentuk kembali. Dampak maut hitam meluas jauh melampaui jumlah kematian langsungnya. Penyakit ini menyebar dengan cepat, menghancurkan komunitas dan meninggalkan jejak kehancuran di seluruh Eropa. Wabah ini sangat mengganggu masyarakat Eropa yang menyebabkan pergolakan sosial, ekonomi, dan agama yang meluas. Ketakutan dan ketidakpastian merajalela mengubah cara hidup sehari-hari. Hilangnya nyawa secara tiba-tiba dan besar-besaran menciptakan kekurangan tenaga kerja, mengganggu produksi pertanian dan perdagangan. Banyak lahan pertanian yang ditinggalkan, dan ekonomi lokal runtuh.
Dengan semakin sedikit orang yang menggarap lahan, upah naik karena tuan tanah bersaing untuk mendapatkan pekerja. Para petani dan buruh mulai menuntut kondisi kerja yang lebih baik. Pergeseran keseimbangan kekuatan ini menantang sistem feodal yang ada, yang telah lama mendefinisikan Eropa abad pertengahan. Struktur sosial mulai berubah, dan kekuasaan feodal mulai melemah. Wabah ini juga menyebabkan peningkatan mobilitas sosial karena para penyintas pindah ke peran dan pekerjaan baru. Banyak yang menemukan peluang baru di kota-kota yang berkembang. Maut hitam juga memiliki dampak yang mendalam pada kepercayaan dan praktik keagamaan. Banyak orang mulai meragukan kekuatan dan otoritas gereja. Gereja, yang dulunya merupakan sumber kenyamanan dan penghiburan, kesulitan menjelaskan kehancuran akibat wabah tersebut. Para pemimpin agama berjuang untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Hal ini menyebabkan beberapa orang mempertanyakan iman mereka, sementara yang lain mencari penghiburan dalam fanatisme agama. Perubahan ini membentuk kembali lanskap spiritual Eropa. Bagian 5, Gema Wabah, Signifikansi Budaya dan Sejarah. Maut hitam meninggalkan jejak abadi pada seni, sastra, dan budaya Eropa. Kengerian wabah tercermin dalam lukisan, patung, dan karya sastra pada masa itu. Dan macabre atau tarian kematian menjadi motif artistik yang menonjol. Maut hitam juga memiliki dampak yang langgeng pada praktik medis. Efek buruk wabah memacu upaya untuk memahami penyebab penyakit dan mengembangkan pengobatan yang lebih efektif. Ini menandai titik balik dalam sejarah kedokteran, meletak dasar bagi kemajuan di masa depan. Maut hitam juga memengaruhi perkembangan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Kengerian wabah menyoroti pentingnya sanitasi dan kebersihan dalam mencegah penyebaran penyakit. Bagian 6, Warisan Abadi Maut Hitam. Maut hitam mungkin telah surut berabad-abad yang lalu, tetapi warisannya terus membentuk dunia kita saat ini. Dampak wabah pada demografi, ekonomi, dan struktur sosial memiliki efek jangka panjang. Maut hitam berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan keterkaitan dunia kita. Penyebaran wabah yang cepat di sepanjang jalur perdagangan menyoroti pentingnya keamanan kesehatan global dan perlunya kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi. Maut hitam juga mengingatkan kita akan kerapuhan kehidupan manusia dan pentingnya ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah bukti semangat manusia yang abadi bahwa masyarakat mampu membangun kembali dan berinovasi setelah kehancuran tersebut. Bagian 7, Pengingat Abadi. Maut hitam, babak kelam dalam sejarah manusia, berfungsi sebagai pengingat abadi akan kekuatan penyakit yang menghancurkan. Ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman ilmiah, langkah-langkah kesehatan masyarakat, dan kerjasama global dalam memerangi pandemi. Saat kita menghadapi tantangan kesehatan baru di abad ke-21, pelajaran yang dipetik dari maut hitam tetap relevan seperti sebelumnya.